Prediksi kita kemarin telah sampai pada situasi buruk ketika Jura mulai bergerak mencari targetnya. Pencarian para Shinju tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama, memakan target mereka yang merupakan isi hati dari orang yang mereka cloning ataupun orang yang dekat dengan tubuh tersebut. Kedua, salah satu Shinju yakni Shinju Jura memiliki keraguan lain yang ingin diketahui. Sesuatu tersebut membuatnya penasaran sehingga dia ingin segera mencari Naruto. Kita bisa mengatakan bahwa sesuatu tersebut hal-hal yang ada di tubuh Naruto. Lalu tujuan mereka yang ketiga yakni mengincar tubuh Boruto dan Kawaki yang merupakan dua Otsutsuki baru. Shinju telah menjadi pemangsa Otsutsuki seperti yang telah dikonfirmasi sendiri oleh Shinju Jura. Dan tujuan keempat mereka adalah mencari evolusi terakhir atau perubahan yang terakhir. Rupanya perubahan Biju versi Isshiki keempat. Shinju bukanlah perubahan terakhir dari Biju miliknya. Ada satu perubahan terakhir yang disebut Jura merupakan tujuan akhir dari mereka. Ketika mereka mendapatkan target cakra shinobi lain dan memakan Boruto serta Kawaki, maka perubahan terakhir itu akan muncul. Kita belum tahu seperti apa bentuk evolusi terakhir mereka, dan itu pasti berbeda dibandingkan dengan Biju milik Kaguya. Atau Biju milik Kaguya tak memiliki ego sendiri, dan bentuk terakhirnya pun sebelum menjadi pohon suci terkesan hanya seperti monster. Tapi Biju Isshiki telah memiliki ego sendiri, dan gua berpendapat perubahan terakhir akan memunculkan seseorang yang berbentuk manusia, yang entah itu Otsutsuki atau hal-hal yang belum kita ketahui. Lalu kemudian Jura mencari Naruto, menemukannya setelah momen yang menegangkan. Naruto dibantu oleh Kawaki untuk melawan seseorang yaitu Jura. Bisa dikatakan pertarungan Kawaki agak sedikit sulit karena dia harus melawan Jura sambil melindungi Naruto. Dan Naruto pun ingin bertarung bersama, akan tetapi dia sudah kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Ingat, prediksi pertarungan Kawaki dan Jura ini Uwa targetkan terjadi setelah chapter 8, mungkin terjadi di chapter 9 atau 10 dan seterusnya. Namun yang pasti ini akan segera terjadi dan pertarungannya tentu akan menarik. Nah, dengan ekspresi kesal Jura lalu berkata, "Kau benar-benar makhluk rendahan yang menjengkelkan. Otsutsuki sepertimu tak akan kubiarkan untuk memanfaatkan kami lagi. Aku muak menjadi alat bagi Otsutsuki, dan sekarang kami akan menjadi rantai makanan paling tinggi di dunia ini." Jura bangkit kembali setelah sebelumnya terkena pukulan keras dari Kawaki. Jura juga mengeluarkan cahaya merah yang mirip dengan Kawaki karena Kawaki itu berkata, "Sial, mengapa orang ini memiliki beberapa kekuatan sepertiku?" Kawaki lalu mencoba menyerap kekuatan itu menggunakan karma miliknya. Nah, di tengah-tengah proses penyerapan tersebut Jura langsung berpindah menggunakan limiter untuk mencoba melukai Kawaki secara langsung. Ketika Jura mulai menusuknya menggunakan besi hitam, Kawaki langsung mengecilkan tubuhnya sendiri. Alhasil Jura kembali gagal untuk menyerang Kawaki. Lalu Kawaki muncul di dekatnya dan mereka kemudian kembali beradu taijutsu. Kawaki yang telah bertambah kuat memperlihatkan pertarungan taijutsu yang begitu epik. Beberapa kali dia hampir membuat Jura terpojok dengan lengannya yang berubah menjadi karma. Jura yang memiliki kekuatan limiter mencoba menggunakan itu untuk selalu menghindar dari Kawaki. Pertarungan ini hampir sama ketika Boruto melawan Kode yang saat itu Kode terlihat fleksibel untuk berpindah-pindah. Naruto yang melihat mereka bertarung berusaha untuk melepaskan besi hitam tersebut. Dia mulai merasa kesakitan dan bahkan besi itu perlahan menyerap cakranya. Kemudian berkata, "Aku kenal besi ini dan dirimu pernah menolongku ketika terjebak, Cap Yonbi." Oleh besi seperti itu Naruto kemudian berkata, "Kau benar, karena besi ini berasal dari materi Rinnegan. Ini lebih kencang dan lebih berbahaya dibandingkan besi yang pernah dimiliki oleh Rinnegan Nagato." Naruto terlihat kesulitan ketika mencabut besi tersebut karena Jura merupakan seekor Jubi, dan wajar saja kalau besi tersebut cukup kuat karena berasal dari Rinnegan. Jubi Yonbi kemudian membantunya dari dalam dengan memberikan cakra sedikit miliknya agar ketika Naruto memegang besi itu, cakra Yonbi lah yang terkuras dan bukan milik Naruto. Naruto akhirnya menerima tawaran dan dia pun segera menarik besi tersebut. Yonbi merasa kesakitan karena efeknya yang sangat luar biasa bagi dia juga, namun Naruto akhirnya berhasil melepaskannya dan dia terduduk lemah kehabisan cakra. Dan Naruto pun berkata, "Ini biasanya Kurama yang membantu melewati semuanya, tapi sekarang aku tinggal sendiri saja. Namun kau dan Biju lainnya telah memberikanku bantuan.
Aku sangat berterima kasih dengan semua itu. Kemudian saat itu adegan berpindah kepada Mitsuki yang dilihat sampai di suatu tempat. Sebelumnya dia berpergi dan Kawaki berada ingin melakukan sesuatu untuk berencana menyusul Boruto. Mataharinya atau tidak, Boruto pun telah menyuruhnya, bahkan jika Mitsuki perlu sesuatu maka dia harus menemui Boruto. Karena dia matahari, Mitsuki pun tampak sedikit bingung tentang apa yang sedang menimpanya. Dia berhenti sambil berpikir tentang perbedaan sikap dari Kawaki dan Boruto. Dia kemudian membandingkan dan akhirnya Mitsuki menyimpulkan bahwa jika Boruto itu benar dan benar, berpikir Mitsuki bahwa betul-betul Boruto adalah mataharinya. Dan adegan pun berpindah kepada Shikamaru yang bertanya kepada Boruto. Shikamaru berbicara, "Ada apa Boruto? Sepertinya kau memikirkan sesuatu. Apakah kau merasa jika semua itu berat? Walaupun berat begitu, kau harus tetap kuat untuk menjalaninya." Cap Shikamaru, "Tidak pamanku, itu jauh lebih baik, tetapi menjadi ninja buronan lebih baik dan sepertinya tidak buruk juga." Cap Boruto, "Ini seperti paman Sasuke dan aku akan mengikuti jalan ninjanya." Shikamaru pun berkata kembali, "Kau memang benar-benar Boruto asli. Jika kau bukan Boruto asli seperti Kawaki, pasti tidak akan mau bersekutu dengan Sasuke." Ucap Shikamaru. Momo-chan dari tubuhnya kemudian berkata, "Hentikan percakapan ini Boruto, dan jika kau ingin segera pergi maka cepatlah ke sana, karena aku pikir para Shinju sedikit lagi mendapatkan apa yang mereka cari. Tapi bagaimana caranya dirimu untuk pergi ke dimensi milik Kawaki?" Nah, di sini Ua ingin menjelaskan bahwa cara dia bisa ke sana tentu menggunakan teknik Hiraishin non jutsu. Tapi apakah sebelumnya Boruto telah menandai tubuh Kawaki dengan Hiraishin? Maka jawabannya adalah kemungkinan telah ada di tubuhnya, karena sampai di chapter 7 kemarin belum ada diperlihatkan ketika tentang bagaimana Boruto menggunakan Hiraishin. Apakah dia juga memiliki tanda segel Hiraishin seperti Minato dan Tobirama, atau malah menggunakan media lain sebagai cara berpindah seperti yang terlihat di chapter 3 lalu? Bahwa mungkin dia berpindah menggunakan logo desa Konoha, namun itu juga bahkan belum pasti akan tetap dia menggunakan karma miliknya. Boruto ada logo karmanya dan mungkin dia telah menandai sesuatu menggunakan itu. Boruto menjawab ucapan Momo dengan berkata, "Aku telah memberikan tanda di tubuhnya." Dia tak menyadari bahwa kata kecilku sebelumnya telah melompat ke tubuh Kawaki. Tanda Hiraishin tersebut telah aku berikan melalui kata kecil itu. Kemudian Boruto menyampaikan ke Shikamaru jika dia sedang ingin melakukan sesuatu. Boruto berkata, "Paman, aku akan segera kembali karena sekarang aku harus melakukan sesuatu yang penting." Shikamaru tampak heran dan bertanya tentang apakah itu, namun Boruto tidak menjawab pertanyaannya dan dia langsung mengaktifkan Hiraishin miliknya. Dia muncul di hadapan Sarada dan Sumire yang membuat dua itu terkejut dan lalu bertanya, "Apa kau tidak apa-apa Boruto? Bukankah Mitsuki tadi mengejarmu? Dan di mana dia sekarang?" Ini Boruto lalu menjawab, "Urusan kami telah selesai dan dia mungkin sedang berpikir tentang mataharinya. Aku yakin bahwa pada hari akhirnya Mitsuki akan menyadari jika Kawaki bukanlah mataharinya selama ini yang dia cari. Aku kesini untuk menyampaikan bahwa aku akan menyusul ke tempat Kawaki berada. Aku sedikit memiliki firasat buruk tentang apa yang sedang terjadi padanya." Boruto lalu mengaktifkan Hiraishinya dan seketika saja menghilang dari hadapan Sarada dan Sumiroe. Adegan kemudian beralih ke dimensi Kawaki yang memperlihatkan ketegangan sedang berlangsung dan masih saling jual beli serangan menggunakan taijutsu, dan sesekali mereka membuat dimensi itu begitu kacau. Kawaki lalu menggerakkan kubus-kubus besar dimensi itu untuk mencoba menyerang Jura. Dengan begitu ekstra, Jura yang memiliki Rinnegan sekali lagi menahan atau menghentikan dengan mudah. Kawaki lalu berjarak darinya sambil berpikir tentang susahnya melawan mata Rinnegan. Kawaki berkata, "Matamu benar-benar merepotkan dan itu sangat membuatku muak." Naruto yang di belakangnya kemudian berkata, "Rinnegan adalah mata inti Jubi dan wajar saja itu cukup sulit untuk dikalahkan." Nah, setelah itu Jura seketika saja muncul di hadapan Naruto dan dia melempar tubuh Kawaki terpental jauh. Mungkin ini merupakan salah satu teknik dari mata Rinnegan miliknya. Naruto mengaktifkan Rasengan, akan tetapi Jura menyerapnya dan langsung ingin memakan Naruto. Tapi pahlawan sebenarnya akhirnya muncul. Boruto dengan pedang miliknya langsung menebas kedua lengan Jura hingga putus.
Jura pun terkejut dan Boruto langsung menggendong ayahnya untuk mundur. Sambil Boruto gendong, Naruto sontak terkejut bahwa itu ternyata anaknya. Boruto lalu menurunkan ayahnya sambil berkata, "Apa ayah baik-baik saja?" Masih sedikit shock, hanya terdiam melihat wajah dari anaknya. Dan Naruto pun akhirnya terlihat senyum, tapi tiba-tiba mengeluarkan air mata karena merasa terharu. Naruto pun berkata, "Firasatku ternyata benar bahwa Kawaki takkan bisa membunuhmu dengan begitu mudah." Boruto melihat itu tersenyum kepada ayahnya, namun ketika dia melihat ke arah ibunya, Boruto langsung murung kembali karena Hinata belum sadar. Dan seperti yang kalian tahu bahwa setelah momen mengharukan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir. Jangan lupa bantu Ua untuk mengembangkan channel ini dengan mengaktifkan notif, like, share, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.